Tutorial kali ini akan menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana menggunakan analisis network, tapi datanya bukan dari data digital. Jadi kalau teman-teman buka YouTube ini, tutorial yang pernah saya share itu tutorial menggunakan analisis network, aplikasinya Giphy, tapi datanya data Twitter, data digital. Nah, sebenarnya analisis jaringan ini nggak harus menggunakan data digital. Selama kita memandang bahwa fenomena sosial itu sifatnya relasional atau saling terhubung satu sama lainnya, tidak ada satu hal di dunia ini yang tidak terhubung oleh satu entitas lainnya, maka kita bisa menggunakan data apapun dengan analisis jaringan. Nah, pada tutorial kali ini saya akan share tentang bagaimana kita mengolah data pemberitaan, ya, data pemberitaan sebenarnya nggak harus pemberitaan ya, ini sih data teks yang basisnya mungkin pemberitaan. Lalu kalau teman-teman melakukan penelitian ada data interview, FGD dan sebagainya. Intinya sih data teks lalu mau kita rubah ke dalam bentuk network itu seperti apa. Nah, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan penggunaan software MaxQDA dan kita mengirimkan data MaxQDA itu untuk diolah ke Giphy. Jadi ada dua proses ya, kita mengolah data di MaxQDA dan kita mengolah data di Giphy. Nah, mengolah data di MaxQDA-nya saya sudah berikan sekitar 3 atau 4 kalau nggak salah ya tutorial tentang penggunaan MaxQDA 2020. Nah, tapi hanya sampai level analisis yang ada di MaxQDA-nya saja. Jadi grafik-grafik dan visualisasi datanya hanya berfokus pada apa yang ada dan tersedia di MaxQDA. Nah, tapi kalau yang sekarang, saya akan mencoba untuk mengeksplor bagaimana Giphy itu juga bisa mengolah data hasil dari MaxQDA yang sudah kita olah. Nah, untuk itu saya akan share MaxQDA saya ya. Jadi, kira-kira seperti ini sih. Nah, jadi, untuk melakukan analisis jaringan, jadi tujuannya kita kan mau melakukan analisis jaringan. Untuk melakukan analisis jaringan ke Giphy, tapi data yang lewat MaxQDA, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang tidak boleh luput dari perhatian kita dalam kita mengolah datanya. Jadi biasanya rekan-rekan yang menggunakan MaxQDA ada satu kesalahan umum yang kompak gitu ya, yaitu dalam menderak sebuah teks ke dalam code atau subcode-nya itu nggak sesuai rumus jaringan. Gimana sih maksudnya? Saya akan jelaskan dulu yang salah seperti apa. Jadi ini saya sudah berikan contoh. Di sini ada artikel ya, jadi Indonesia dinilai konsisten suarakan isu perdamaian di G20. Nah, ini masing-masing paragraf memuat konten-konten yang bisa kita masukkan ke dalam code dan subcode. Nah, contoh yang salah nih. Jadi, misalkan di sini kita baca ya. Saya pikir momen G20 telah menjadi catatan dunia bahwa kehadiran Indonesia bukan formalitas karena bergiliran memimpin G20. Tapi Indonesia secara konkret menunjukkan perhatian secara serius. Kata orang ini ya, kata Pak Asep Saifuddin Jafar, Direktur Pasar Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Nah, ini kita coba masuk sini. Dalam hal energi dan iklim, jadi kita sudah bisa katakan di sini ada konten energi dan iklim ya. Dalam hal energi dan iklim, Presiden Jokowi menunjukkan bahwa mangrove berperan penting untuk menjaga pinggir laut dan sistem udara. Kemudian terkait kesehatan, Indonesia langsung berkontribusi sekitar 50 juta dolar. Nah, di sini kan ada aspek energi ya di sini. Nah, ini subcode dan code yang saya bikin ini sebenarnya subcode dan code untuk digital transformation. Cuman untuk contoh saja buat teman-teman nggak masalah saya pakai ini ya. Jadi misalkan kita menemukan di sini ada aspek energi. Tambahkan satu subcode yaitu energi. Nah, ini kita kadrakan ke sini ya. Sehingga dia memiliki subcode energi di sini, ada keterangannya. Nah, yang salah nih kayak gini nih. Jadi padahal di dalam konten ini itu ada konteks tentang energi dan iklim, tapi juga ada konteks tentang menjaga pinggir laut dan sistem udara. Nah, harusnya kan ini kita bikin ya satu subcode lagi, misalkan di sini sistem udara.
Nah, yang salah kayak gini nih teman-teman. Jadi kita hanya bikin satu subcode seolah-olah ini hanya energi. Yang betul dalam analisis network menggunakan MaxCDA, kita harus banyak-banyaknya menemukan interkoneksi atau relasi antar subcode ini. Jadi kayak tadi ya, di sini kita menemukan ada konten tentang ketahanan energi, tapi juga ada konten tentang sistem udara. Jadi kita drag ini nih, sistem udara. Nah, sehingga dalam satu teks itu kita menemukan hubungan antara energi dan sistem udara. Gitu ya. Jadi yang benar tuh seperti ini. Contoh lainnya misalkan seperti ini ya. Kita di sini kita pemerintahan, saya cari yang agak oke. Indonesia ke depan harus menyuarakan isu-isu keadilan ekonomi, kesehatan, energi, dan perdamaian. Saya pikir Indonesia tidak dipandang lagi sebagai negara sembarangan. Apalagi Indonesia masuk ranking ke-7 negara dengan kekuatan ekonomi dunia. Ini modal penting jelas dia. Nah, di sini kita melihat ya, bahwa saya contohin lagi yang salah ya. Di sini ada konten tentang isu keadilan ekonomi. Nah, karena kita lihat ada keadilan ekonomi, di sini kita bikin nih keadilan ekonomi. Lalu konten atau kalimat yang menyuarakan tentang keadilan ekonomi kita drag ke sini. Nah, ini contoh yang salah ya. Jadi harusnya dalam analisis jaringan kita totalkan saja dalam satu statement ini ada apa saja. Oh, jadi di sini ada konteks tentang keadilan ekonomi, energi dan perdamaian kayak gitu. Nah, kita ambil saja contoh bahwa dalam konten ini, dalam paragraf ini terdapat value atau konteks tentang energi dan keadilan ekonomi. Nah, sedangkan di sini kan kita udah nulis keadilan ekonomi ya. Nah, jadi ini kita hapus saja. Nah, saya contohkan yang benar ya. Jadi, yang benar adalah tadi kita masukkan satu kalimat ini ke dalam ekonomi, lalu kita masukkan juga ke dalam energi. Nah, jadi ketemu tuh interkoneksi antar dua subcode. Begitu juga soal aktor ya. Jadi kayak contoh ya, nih aktor gitu. Di sini kan kita lihat ada stakeholders, kita lihat ada Presiden Emmanuel Macron, lalu TNI, Polri, intelijen gitu. Karena dinilai TNI, Polri, dan intelijen itu mampu menciptakan kondusivitas sampai Presiden Macron itu rileks banget dan merasa aman jalan-jalan di jalanan Bali gitu. Nah, yang salah adalah kayak tadi. Jadi kita tulis di sini Macron. Lalu ini jadi satu code nih. Macron. Nah, ini yang salah ya. Jadi harus kalau bisa semuanya nih, ini kita masukin aja semuanya. Sampai dia menjadi ada Macron, ada TNI, ada Polri, ada intelijen sama kayak gini. Jadi pertemuan atau interseksi antar subcode itu sangat diperlukan dalam penggunaan MaxCDA yang nanti ujungnya akan kita olah di GV. Itu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, ini kira-kira make sense nggak mas? Dalam satu kalimat kita tumpukan subcode kayak gini. Justru seperti itu yang benar kalau kita mau mengolahnya di GV. Nah, ini contoh ya. Terus setelah itu supaya bisa masuk ke GV kita harus pilih fitur yang mana dan gimana cara mengolahnya. Nah, teman-teman langsung saja ke tab di sini ada tombol Visual Tools ya. Di Visual Tools itu ada tombol Code Relation Browser. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pilihan kayak all codes dan sebagainya ya. Nah, kalau biasanya saya akan pilih dulu kira-kira saya mau menganalisis itu apa dan apa. Jadi kalau network itu minimal kalau bisa ada dua code yang kita klik di sini. Jadi misalkan saya mau lihat relasi hubungan antar narasi digital transformation dan other aspect. Nah, di sini saya klik nih, saya balik ke code sistemnya, saya klik lagi di sini digital transformation. Lalu saya klik lagi di sini other aspect. Nah, jadi ini adalah dua code yang mau saya analisis pertemuannya atau jaringannya. Jadi kalau jaringan minimal kita harus coba cari dua pertemuan itu ya. Terus di sini kita code relation browser. Jadi di sini sudah berubah nih. Row yang akan kita olah adalah row yang sudah kita activate. Nah, activate ini yang tadi saya klik ya contohnya.
Nah, ini adalah tampilannya. Jadi, ini adalah tampilan MaxQDA yang mengolah pertemuan antara dua code yang saya pilih tadi. Nah, untuk cara ngebacanya sih ini saya udah ajarin ya. Ini analisis kausal atau diagnostik di video tutorial sebelumnya. Nah, sekarang saya mau fokus gimana cara ngerubah data ini supaya bisa masuk ke Gephi. Nah, data ini harus kita download, rekan-rekan semua ya. Kita download di Open as Excel table. Lalu di sini misalkan transformation issue. Nah, kita udah dapet nih semua datanya nih. Nah, proses selanjutnya adalah kita harus melakukan pembersihan data. Pembersihan data itu artinya adalah data-data yang sudah kita ambil ini, sheet 1 itu harus kita bersihkan supaya dia bisa masuk ke Gephi. Tidak boleh ada typo-typo, tidak boleh ada teks-teks yang tidak penting. Nah, di sini saya mau tunjukkan ya. Jadi teman-teman tandain, yang mau kita analisis itu hanya subcode-nya saja. Jadi yang kita drag dari teks itu kan kita drag ke subcode ya. Berarti yang akan kita analisis adalah di level subcode, bukan di level code. Nah, sedangkan di sini masih ada kolom dan baris atau row and column yang itu memuat teks yang isinya code kayak di kolom A2 ada tulisan digital transformation. Di kolom B1 ada tulisan digital transformation. Nah, ini harus kita hapus nih. Ini saya tandain biar teman-teman kelihatan. Satu, yang sifatnya support ya. Nah, yang sifatnya code. Yang code pertama kan adalah digital transformation. Terus code yang kedua itu adalah other aspect kalau nggak salah. Nah, ini other aspect. Pokoknya yang levelnya code harus kita hapus. Supaya tidak mempengaruhi analisis tadi Gephi. Nah, di sini saya sudah menemukan 4 kolom dan baris yang memuat informasi yang sebenarnya tidak perlu kita masukkan ke dalam Gephi. Ada kolom A2 dan A6 yang isinya digital transformation dan other aspect. Lalu ada kolom B2 dan kolom kolom B1 dan kolom F1 yang isinya juga sama, digital transformation and other aspect. Nah, ini dihapus saja satu persatu sampai dia bersih. Ya, ini standar ya cara bersihnya ya. Oke. Proses cleansing yang pertama sudah selesai. Sekarang proses cleansing kedua adalah jika teman-teman lihat di row A, itu ada row A2 sampai row A25, itu sebenarnya yang mau kita analisis kan di level subcode ya. Yaitu ya, subcode itu global data flow, connectivity and post-pandemic recovery, digital literacy and skills, metaverse, dan sebagainya. Nah, ini masih ada kata-kata yang berasal dari code yang ikut nih. Contoh, digital transformation / global data flow. Lalu di sini ada other aspect / metaverse. Nah, ini harus kita hapus nih. Jangan sampai ada kata-kata code sama slash-nya. Kita harus menghapus tulisan digital transformation dan / serta other aspect dan /. Nah, sebenarnya bisa nih manual nih, cuman ya ini rumus sederhana Excel ya. Ini tinggal saya pencet Ctrl V. Sorry. Ini saya Ctrl Shift. Saya tekan aja seperti ini, lalu Ctrl V, lalu replace, lalu saya hapus dulu digital transformation / lalu replace with-nya dikosongin aja, lalu replace all. Nah, ini sudah terhapus ya, lihat nih di kolom 2, 3, dan 4 sudah tidak ada kata-kata digital transformation. Nah, sekarang kita menghapus yang tulisan other aspect-nya. Jangan sampai salah ya, saya suka salah, other aspect-nya pakai S gitu. Nah, jadi nggak akan kedeteksi. Komputer itu sesensitif itu. Lalu sama replace all. Oh iya, kan baru saya bilangin jangan sampai salah, others aspect. Replace all. Nah, jadi kelihatan ya, jadi di kolom A, di baris A maksud saya itu sudah tidak ada lagi tulisan other aspect-nya. Nah, sampai sini proses kita membersihkan data di Gephi-nya sudah selesai. Jadi ini sudah data final nih yang bisa kita gunakan untuk diolah di Gephi. Jangan lupa di save sebelum akhirnya kita akan masukkan ke Gephi. Nah, proses untuk ngolah di Gephi-nya adalah teman-teman silahkan bagi, kalau ini kan saya udah saya Gephi saya itu udah established ya, saya udah pakai lama. Nah, buat rekan-rekan semua yang baru pakai Gephi,
pasti akan ada keterbatasan features yang mungkin tidak sama dengan saya. Nah, itu gimana cara download fiturnya secara komplit? Nah, itu ada di atas ya, ada tombol tools dan plugin. Nah, di sini teman-teman buka aja available plugin-nya. Di sini masih loading ya punya saya. Nah, di sini ada plugin-plugin seperti ini, itu diklik dan diinstal saja semuanya. Jadi nggak usah ragu-ragu, install semuanya aja. Nanti paling GV-nya minta restart, lalu dibuka lagi sudah bisa. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data nih. Nah, untuk masukin data tadi, kita klik file, lalu import spreadsheet. File, import spreadsheet, lalu kita buka di mana tempat teman-teman menyimpan file tadi. Oke. DT ya, kalau nggak salah tadi itu ya. DT. Sorry, ini agak banyak file sampah saya nih, bersihin. DT issue, nah ini dapat ya. Lalu di open saja. Nah, karena tampilan kayak gini ya, tampilan import setting ya. Nah, yang harus teman-teman rubah adalah di import S-nya. Import S matrix. Jadi jangan not stable, jangan edge stable, tapi import S matrix karena datanya sifatnya berbentuk matrix. Lalu tinggal next saja, finish. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, tampilan ini seperti biasa kita mengolah GV-nya itu dengan meran algoritma-algoritma yang akan kita tentukan. Oh ya, saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan mouse ketika mengoperasikan GV ya, karena kalau nggak pakai mouse dan hanya pakai trackpad akan susah nih mau zoom in zoom out grafiknya. Kalau saya pakai mouse enak banget, tinggal scroll atas scroll bawah, jadi bisa ke zoom in zoom out. Nah, di sini kita run saja algoritma-algoritmanya. Kalau saya biasa average degree, average weighted degree, network diameter. Jangan lupa kalau klik network diameter, diklik normalize centralities-nya. Lalu ada graph density, lalu ada PageRank, lalu saya juga biasa klik eigenvector centrality. Oh iya, jangan lupa modularity-nya juga di-run. Nah, ini sudah nih. Akhirnya kita, seperti biasa ya, kita warnai dulu dengan kita klik nodes, lalu ada tombol partition, lalu klik modularity class. Ini kan ada 3 modularity tadi ya, yang paling besar yang ungu 68%. Kita apply saja. Bisa nggak dirubah warnanya, Mas? Coba. Saya belum pernah nih. Tapi harusnya bisa ya. Yalah, nggak usah lah ya buat sekarang. Lalu kita pilih nodes yang mau kita presisikan secara ukuran itu. Kita klik di size, lalu ranking, lalu ukurannya akan besar kecil dan mengikuti weighted degree kalau saya biasanya. Dengan minimum size itu 10, maksimum size-nya 100. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu untuk lihat nama-namanya, nama nodes-nya ini apa, ini diklik saja di labels, lalu ada nodes. Nah, ini kan tumpang tindih ya, ini bisa dikecilin ukurannya, nah jadi seperti ini. Lalu oke, ini sudah. Nah, biasanya saya suka warna hitam. Lalu supaya gambarnya bagus, biasanya kalau saya pilih Hivanfu dulu. Lalu setelah Hivanfu itu membuat masing-masing warna modularity tadi, ungu, hijau, dan orange itu ngumpul dulu masing-masing. Lalu saya bikin bentuk yang lebih proporsional menggunakan Froomsman-Reingold. Di run saja. Nah, ini kan jadi yang hijau yang ngumpul sama hijau, ungu-ungu, orange juga orange. Nggak tahu kenapa ya di GV yang sekarang kalau ngeran Froomsman-Reingold itu kayak nggak pernah selesai, selalu ada kayak gini nih. Nah, ini kalau saya sih di close aja, ini dia nggak ngaruh kok. Nah, sudah jadi nih seperti ini. Nah, lalu kita kan sudah meran beberapa algoritma nih. Dari sini kan sebenarnya kelihatan ya, yang tulisannya yang bulatannya paling besar itu adalah narasi yang memiliki banyak
relasi. Jadi paling sering disebutkan bersamaan. Jadi masing-masing narasi kayak global data flow itu penyebutannya atau pembahasannya pasti selalu berbarengan dengan connectivity and post pandemic recovery, gitu kira-kira cara bacanya. Jadi kan kalau kita di sini hover ke global data flow, dia akan merujuk ke beberapa nodes ya. Kira-kira gitu. Nah, lalu kita buka nih data laboratori untuk melihat kira-kira berdasarkan algoritma mana nih yang paling dominan. Nah, kalau algoritma weighted degree itu kan untuk melihat siapa nodes yang paling punya pengaruh. Kalau dalam konteks nodesnya itu orang, berarti orang tersebut paling punya influence, paling punya banyak jaringan dengan orang lainnya. Kalau narasi berarti saya menginterpretasikan bahwa narasi yang weighted degree-nya besar adalah narasi yang paling banyak disebutkan bersamaan dengan narasi lainnya. Jadi dia semacam narasi kunci. Seluruh narasi yang disebutkan oleh sebuah negara itu biasanya ujung-ujungnya akan membahas itu. Nah, itu kira-kira. Nah, weighted degree ini kita klik aja 2 kali ya di sini. Nah, di sini paling tinggi adalah connectivity and post pandemic recovery. Jadi klik 2 kali biasanya dia akan munculkan seperti ini. Dan algoritma-algoritma lainnya yang teman-teman bisa pelajari. Nah, lalu untuk finalisasinya, kita klik preview. Lalu dari preview ini, kalau saya sukanya black background ya. Lalu saya refresh. Nah, kan jadi seperti ini nih. Ini tulisannya masih kepanjangan nih. Karena tulisannya kepanjangan, biasanya saya akan klik di fonts di tombol titik 3 ini. Lalu saya kecilin di angka 5 misalkan. Oke. Lalu refresh. Akan jadi seperti ini nanti. Gitu rekan-rekan semua. Coba kalau kita klik proportional size akan seperti apa? Akan jadi dia proportional size tuh tulisan notes-nya akan ngikutin tulisan labelnya itu, labelnya akan ngikutin besar notes-nya. Nah, jadi ini agak sulit nih. Mendingan kita klik aja jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Ini saya jadi tindik 3 deh. Nah, ini sudah bisa nih kita download nih. Tapi sepengalaman saya, biasanya gambar preview orang yang baru pertama pakai GV itu tulisannya ketutupan sama notes-nya. Jadi contoh misalkan tulisan atau label digital literacy and skills itu ketutupan sama notes yang warna ungunya. Jadi tulisannya kayak di belakangnya gitu. Nah, itu terjadi karena ada settingan di manage renders. Di sini kan ada tombol setting, lalu ada tombol manage renders. Yang itu belum di-adjust, belum disesuaikan. Nah, ini manage rendersnya kita set. Biasanya ya, coba ya, biasanya teman-teman cari tulisan default note labels. Nah, default note labels ini biasanya tidak ada dalam urutan pertama. Biasanya kalau yang baru pakai GV ada di urutan ketiga, urutan keempat, dan sebagainya. Nah, itu dinaikin aja jadi urutan pertama. Jadi dengan cara misalkan kayak gini, ini saya turunin jadi ketiga. Nah, ini kan ada di urutan ketiga nih. Nah, ini dinaikin terus di tombol arah atasnya diklik sampai dia jadi urutan pertama. Nah, kayak gitu. Kalau punya saya sih udah established ya, jadi nggak bisa nunjukin hal yang sama. Cuman caranya sih kayak gitu ya. Jadi manage render selalu default note labelsnya diklik. Lalu setelah itu kita download saja sebagai PNG atau SVG. Kalau saya sih nggak prefer pakai PDF ya. Biasanya kalau download sebagai PDF itu edge-nya juga nggak kelihatan, aneh gitu. Data pictures. Nah, lalu tadi yang sudah saya download itu akan muncul nih di ini contohnya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman semua. Nah, selamat mencoba ya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih.